Sejarah Balaputra Dewa. Wataknya keras, mudah marah, telah melekat pada diri Baladewa. Sewaktu muda, bernama Kokrosono atau dalam Mahabharata disebut Balarama, adalah putra Prabu Basudewa, Raja Negara Mandura dengan permaisuri Dewi Mahendra. Ia lahir bersama adiknya Kresna, namun kulit mereka berbeda rupa. Baladewa berkulit putih, sedangkan Kresna berkulit hitam. Baladewa mengandung arti bala tentara dewa. Baladewa juga mempunyai adik lain ibu, yakni Dewi Sembodro atau Loro Ireng, putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini. Baladewa juga mempunyai saudara lain ibu bernama Udawa, putra Prabu Basudewa dengan Kensagopi, seorang abdi keraton Mandura. Walaupun hatinya keras, mudah naik darah, tetapi Baladewa sebenarnya pemaaf, arif bijaksana, jujur, dan tanpa tedeng aling-aling. Baladewa sangat disegani kawan maupun lawan karena memegang prinsip menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sikapnya tegas, tidak segan-segan melabrak atau memarahi orang yang dianggapnya tidak bersalah. Baladewa juga mau menerima kritikan dan mudah hilang amarahnya jika apa yang dilakukan memang tidak benar. Sejak kecil, Kokrosono dan kedua adiknya diungsikan di Kademangan Widara Kandang. Di Kademan Widara Kandang, Baladewa dan kedua adiknya diasuh oleh Demang, Antiagopa, dan Nyai Sagopi. Berkat pendidikan di Kademangan, ketiga putra Basudewa ini tumbuh menjadi orang berbudi luhur. Pengungsian ini terpaksa dilakukan karena ketiga anak remaja ini terancam akan dibunuh oleh Kangsa, anak Prabu Garawangsa, yang lahir dari Dewi Maira, istri pertama Prabu Basudewa. Di Widara Kandang, ketiga anak raja tersebut hidup bersahaja layaknya rakyat biasa. Kokrosono membantu Demang Antiagopa ke sawah ladang, mencakul, dan bercocok tanam layaknya petani. Di samping itu, Kokrosono juga berburu untuk menuntut ilmu kepada seorang resi jelmaan Betara Brahma di pertapaan Argasoya. Setelah selesai berguru, Baladewa diberi pusaka sakti, yaitu senjata Nanggala berwujud angkus atau mata bajak, dan Alugoro berwujud gada dan kedua ujung runcing. Selain itu, Baladewa juga mendapat aji Jaladara yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi. Kangsa ketika tumbuh dewasa bermaksud menggulingkan tahta ayahnya. Dia mengetahui kalau di samping dirinya, Basudewa juga mempunyai anak lain yang disembunyikan. Maka untuk memuluskan ambisinya tersebut, ia berkeinginan membersihkan keturunan Basudewa. Maka untuk memudahkan menemukan anak Basudewa lainnya, diperoleh akal, yaitu berunding dengan Basudewa dan mengusulkan supaya di Mandura diadakan pertandingan adu jago antara manusia sebagai taruhannya, yakni kerajaan Mandura. Basudewa merasa sedih sebab adu jago adalah perbuatan yang melanggar hukum negara. Di samping itu, permintaan Kangsa tersebut sebagai dalih untuk mengambil alih kekuasaan Mandura. Hal ini jelas melanggar konstitusi negara. Namun karena didesak terus oleh Kangsa, maka Basudewa menuruti permintaannya. Basudewa segera memerintahkan Harya Prabu adiknya untuk mencari jago yang bisa diandalkan untuk menghadapi jagonya Kangsa, yakni Surati Mantra. Sementara itu, di Widara Kandang, karena ketiga anak Basudewa sudah cukup dewasa, Demang Antiagopa memberitahu asal-usul mereka adalah anak Raja Mandura Prabu Basudewa, dan sekarang Mandura dalam keadaan genting karena olah si Kangsa
yang akan melakukan adu jago sebagai dalih untuk mengambil kekuasaan. Mendengar informasi tersebut, ketiga anak tersebut bergegas ingin segera pulang ke istana Mandura sekalian akan melihat pertandingan adu jago. Di alun-alun Mandura dimulailah pertandingan adu jago manusia. Sebagai jago Mandura diwakili Raden Bima, sedang jago dari Sanggapura Raden Surati Mantra. Dalam pertandingan tersebut berkali-kali Surati Mantra tewas oleh Bima, namun begitu tubuhnya dimasukkan ke dalam sendang dapat hidup kembali. Melihat kejadian tersebut, Arjuna segera mencelupkan keris pulang geni ke dalam sendang, sehingga saat tubuh Surati Mantra dimasukkan ke dalam sendang, tubuhnya menjadi hancur. Tewaslah Surati Mantra. Kejadian ini membuat Kangsa marah. Dalam keadaan ribut itu, Kangsa melihat Kakrasono dan Narayana yang dianggap sebagai musuhnya dan langsung meringkusnya. Namun rupanya kedua anak Basudewa itu juga waspada. Keduanya secara bersamaan menggunakan senjata andalannya, Nanggala dan Cakra. Seketika itu juga Kangsa tewas. Dengan tewasnya Kangsa, maka keadaan Mandura menjadi aman dan tentram. Selanjutnya Basudewa menyerahkan tabu kepimpinan secara konstitusional kepada Kakrasono dengan gelar Prabu Baladewa. Sebagai Raja, Prabu Baladewa memikirkan perkembangan ekonomi sebagai peletak dasar kesejahteraan rakyatnya. Prabu Baladewa merasa perlu untuk membangun pasar di ibu kota Mandura. Maka dengan perancangan yang matang, dimulailah pembangunan pasar di Mandura. Baladewa pernah berselisih dengan Udawa yang masih saudara seayah lain ibu. Ketika itu Udawa berkeinginan untuk membebaskan bumi Widara Kandang dari negara Mandura. Namun keinginan itu membuat Prabu Baladewa marah besar karena merasa Udawa akan memberontak. Puncaknya terjadi pertempuran sengit antara Prabu Baladewa dan Patih Udawa. Keduanya sama-sama sakti dan tidak ada yang menang dan kalah. Akhirnya Baladewa mengeluarkan senjata pamungkasnya. Nanggala dan Udawa mengeluarkan pusaka warisan ayahnya, Kriskai Gondoludiro. Akhirnya keduanya pun dilerai oleh Kresna, dan Kresna pun menjelaskan pada Baladewa bahwa bumi Widara Kandang sudah dibebaskan dan dimerdekakan sepenuhnya dan di bawah kekuasaan Demang Atyagopa waktu itu. Karena sekarang Udawa yang mewarisi, berarti Udawa berhak atas bumi Widara Kandang. Baladewa pun akhirnya mau menerima. Baladewa beristri Erawati, anak Prabu Salya dari negara Mandraka. Suatu ketika Dewi Erawati diculik oleh Kertopioga dari kerajaan Tirtakadasar. Negara tersebut berada di dasar laut. Karena bingung, Prabu Salya membuat sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Dewi Erawati maka akan dikawininya. Berkat bantuan Arjuna, Baladewa dapat menemukan dan membebaskan Dewi Erawati serta membunuh Kertapioga. Akhirnya Dewi Erawati dikawinkan dengan Baladewa. Tidak seperti kebanyakan raja dalam pewayangan yang beristri banyak. Sampai akhir hidupnya, Prabu Baladewa hanya punya seorang istri. Dari hasil perkawinan dengan Dewi Erawati tersebut menurunkan dua anak laki-laki, yaitu Wisata dan Wimuna. Versi lain menyebutkan Prabu Baladewa tidak mempunyai anak. Hal ini disebabkan karena Raja Mandura itu dititisi oleh arwah Laksmana, adiknya Ramawijaya. Pada mulanya Laksmana menitis pada Arjuna, tetapi karena Arjuna memiliki banyak istri, arwah Laksmana tidak kuat berada dalam badan wadah Arjuna, sehingga ia kemudian pindah pada Prabu Baladewa. Sejak dititisi arwah Laksmana, Baladewa yang semula sifatnya pemarah menjadi lebih sabar daripada sebelumnya. Baladewa adalah satria yang lugu,
jujur dan tegas. Hitam dikatakan hitam, putih dikatakan putih tanpa rekayasa. Walaupun mempunyai sifat temperamental, tapi tak berlangsung lama karena hatinya baik. Kelemahannya pemarah dan kurang sabar, hingga mudah dipengaruhi, tetapi mudah pula dibawa ke jalan yang benar. Artinya, bila telah diketahui bahwa persoalan yang dihadapinya akan berakibat buruk, ia akan segera mundur dan tidak mau ikut campur. Kelebihan lain dari Baladewa adalah berani mengakui secara jantan atas kekeliruan dan kekilafannya. Meskipun pendiriannya netral bukan berarti pasif, kehadirannya dalam setiap musyawarah di negara Astina menunjukkan bahwa ia aktif memberikan sumbangan pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Tetapi karena banyak bergaul dengan Kurawa, Baladewa kena pengaruh buruk sehingga ikut memusuhi Pandawa. Tetapi pengaruh buruk itu dapat diredam setelah Baladewa diingatkan oleh Krishna. Baladewa sering melatih Duryudana dan Bima bertarung menggunakan gada. Baladewa menyayangi Kurawa dan Pandawa. Karena itu ketika perang Bharatayuddha, Baladewa tetap konsisten dengan sikapnya yang netral, tak mau berpihak pada salah satu golongan, baik pada Kurawa maupun Pandawa. Terlalu banyak perhitungan bila ia berpihak pada Kurawa. Ada sang mertua Salya sedang di Pandawa, ada Krishna adik seayah yang membela Pandawa, maka jalan terbaik adalah netral. Tetapi menurut versi lain, ketidakikutsertaannya dalam perang Bharatayuddha adalah atas taktik Krishna yang membelokkan perhatian Baladewa supaya bertapa di Grojogan Sewu. Hingga usainya perang Bharatayuddha, tujuannya agar Baladewa tidak mendengar suara gemuruh perang. Karena tertutup oleh suara air terjun, Prabu Baladewa diminta jangan berhenti bertapa sebelum sebuah kuntum bunga tunjung yang ada di pertapaan itu mekar. Padahal sebenarnya Krishna telah mengikat kuntum bunga tersebut dengan sehelai rambutnya, sehingga bunga tunjung itu tidak dapat mekar. Karena selalu ditunggu-tunggu bunga tersebut tidak mekar, Prabu Baladewa mulai curiga, lalu memeriksanya. Baladewa baru sadar bahwa ia ditipu oleh adiknya. Dengan marah ia langsung berangkat ke Tegal, Kasusastran, dan tepat menyaksikan pertarungan Bima melawan Duryudana. Walaupun ia bersikap netral, emosinya pernah memuncak tak kala menyaksikan perang tanding antara Bima dan Duryudana. Ketika itu Bima memukul paha lawannya hingga pingsan karena tidak dibenarkan memukul anggota badan tersebut. Saking murkanya, ia hendak melepas senjatanya ke arah Bima, tapi dengan cekatan Krishna menghalangi seraya mengingatkan Baladewa atas sumpah Bima untuk membunuh Duryudana dengan menghancurkan paha untuk memenuhi sumpah Dwi Dropadi. Baladewa diyakini sebagai putra angkat Sang Hyang Basuki, dewa keselamatan. Ia berumur sangat panjang. Setelah selesai perang Bharatayuddha, Baladewa menjadi pamong dan penasehat Prabu Parikesit, Raja Negara Astina setelah Prabu Kalimataya, dengan gelar Resi Curiganata. Pada seni kriya wayang purba Jawa Timuran, peraga wayang Baladewa diwarnai putih sesuai dengan kulitnya bule, termasuk warna wajahnya juga putih. Sedang pada wayang Sukarakarta dan Yogyakarta, raut wajah Baladewa dilukis dengan warna merah untuk menggambarkan wataknya yang pemarah.